Oke, kembali lagi di podcast Latsar 2022. Di sini kami dari angkatan 54 kelompok 2 menyampaikan diskusi kami yaitu review film budaya dengan dua film yaitu Cahaya dari Timur Beta Maluku dan Laskar Pelangi. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ika Dek Widyartika sebagai host dan 4 teman saya yang akan menggambarkan keanekaragaman dan strategi, yaitu ada saudara Eri Sahreza dan saudara Feby Fitra Salsa, saudara Iketut Rian Pujangga dan saudara Iwayan Agus Sudiawan. Sebelum itu, saya menjelaskan sinopsis kedua film secara singkat. Film pertama yaitu Cahaya dari Timur Beta Maluku. Film ini menceritakan tentang Sani Tawainela yang diperankan oleh Chico Jericho yang ingin menyelamatkan anak-anak di kampungnya dari konflik agama yang terjadi di Ambon melalui sepak bola. Di tengah kesulitan hidup serta pilihan antara keluarga atau tim sepak bolanya, Sani ditugaskan membawa timnya mewakili Maluku di kejuaraan nasional. Namun keputusannya membaurkan anak-anak yang berbeda agama dalam satu tim justru menyebabkan perpecahan. Sanggupkah Sani melalui semua ini dan membawa cerita baik bagi Maluku? Itu akan dipaparkan oleh saudara Eri dan Feby. Serta sinopsis Laskar Pelangi yaitu menceritakan kisah kehidupan anak-anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sekolah SD Muhammadiyah di Belitung meski dengan segala keterbatasannya. Namun hal itu justru melecut semangat mereka untuk sukses. Langsung saja film Cahaya dari Timur Beta Maluku yang akan dipaparkan oleh saudara Eri dan Feby, saya persilakan. Beta pun anak laki-laki mati dalam penyerangan 2 hari lalu. Katanya peluru nyasar. Orang dikabarkan tewas dan sisanya luka-luka. Salah satu dari korban tewas adalah seorang anak. Ini bukan soal agama, ini soal bola. Beta berpikir nih bawa anak-anak ke Jakarta nih bisa bikin beta kembali merasa berharga. Tapi kalau begini, sia-sia sudah. Semua ini karena kartu merahnya, Vicky. Kalau semua orang datang ke sini untuk jadi juara, Ose punya sesuatu yang lebih besar dari itu. Kalau beta tanya Ose siapa, kamu jawab apa? Beta Maluku. Kalau tanya katong siapa, kamu jawab apa? Beta Maluku. Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Ose mau gagal berapa kali dalam hidup? Bikin sesuatu tuh tanggung jawab. Saya nggak ada yang bisa bikin katong hancur. Kalau katong pun satu keinginan, para bikin hidup yang lebih baik. Kamu semua susah sampai di sini, sudah bikin beta bangga. Bikin bangga? Bangga dengan apa, hah? Yang saya urus dia pun keluarga, sementara berpikir perbanyak orang terus, iyo. Sekarang kakak Sani minta kamu semua masuk ke lapangan dengan satu keinginan. Tunjukkan pardon semua kalau katong satu. Katong orang Maluku yang saya gampang menyerah. Kasih satu ingatan manis setelah semua yang pahit, Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Fitra Salsa. Di sini saya akan menjelaskan
Secara singkat, alur film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Film ini mengangkat cerita sebuah potret masa kelam di Maluku, di mana konflik agama menjadi penyebab perpecahan antar masyarakat. Sani Tawainela yang diperankan oleh Chico Jericho, yang merupakan mantan pemain sepak bola junior, berupaya menyelamatkan anak-anak dari konflik di Ambon, tepatnya di Tulehu. Melalui sepak bola, Sani memilih untuk melatih anak-anak Tulehu bermain sepak bola setiap sore agar anak-anak Tulehu terhindar dari konflik. Singkat cerita, setelah berhasil menyelamatkan anak-anak Tulehu dari konflik, Sani didapuk menjadi pelatih tim Maluku untuk menjalani kompetisi nasional usia muda. Di sini Sani menghadapi permasalahan baru yang mana ia harus menyatukan para pemain yang punya latar belakang agama berbeda dalam satu tim. Tim Maluku yang berisi anak-anak Tulehu yang beragama Islam dan anak-anak Paso yang beragama Kristen menghadapi konflik horizontal yang cukup mengganggu. Latar belakang konflik agama di Ambon ternyata terbawa ke dalam tim Maluku yang sempat membuat Sani frustasi menanganinya. Setelah lepas dari rasa frustasi, Sani berhasil mengembalikan semangat anak-anak Maluku untuk bersatu kembali, melupakan segala perselisihan yang telah terjadi demi satu nama, yaitu tim Maluku. Dengan semangat dan motivasi tinggi, Sani berhasil menaikkan lagi rasa percaya diri anak-anak Maluku, yang berakhir pada gelar juara bagi tim Maluku. Momen ini berhasil membuat masyarakat Maluku bersatu kembali, lepas dari segala konflik yang pernah mereka alami. Demikian sinopsis atau alur singkat film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Eri Sahreja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar keanekaragaman yang ada di dalam film Cahaya dari Timur ini adalah yakni tindakan dari bentuk toleransi beragama antar kelompok Islam dan Kristen dalam film Cahaya dari Timur tersebut adalah menghilangkan sikap fanatik terhadap suatu agama, melakukan hal yang benar tidak hanya asal ikut-ikutan tanpa mengetahui suatu pokok permasalahannya, sehingga dapat melakukan tindakan positif seperti menghormati dan menghargai orang lain yang berbeda keyakinan. Hal itu ditunjukkan dengan sikap Sani yang menolak ajakan warga untuk turut serta dalam kerusuhan di kelompok Islam Tulehu, tetapi ia lebih memilih bermain bola dengan anak-anak. Sikap dan tindakan toleransi beragama melahirkan kehidupan yang rukun dan harmonis sebagai suatu tatanan masyarakat, hingga membentuk suatu kerjasama tanpa memperlihatkan ego dari masing-masing orang. Seperti dalam adegan Sani bekerjasama dengan guru Joseph untuk membangun bersama sebuah tim sepak bola dan pertemanan antara Salim dan Prengki. Oke, selanjutnya film Laskar Pelangi yang akan dipaparkan oleh saudara Rian dan Wayan Agus. Saya dipersilakan. Sebuah kisah dari kampung Gantong di Pulau Belitung diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sebuah film dari Riri Riza. Miles Films dan Mizan Productions mempersembahkan film layar lebar yang paling dinantikan tahun ini. Dua orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili, ini Lenggang. Di mana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah tidak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolah ini? Biayanya, gajinya. Walau tinggal 10, murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. 100 untuk Uce.
memperkenalkan 12 aktor cilik pendatang baru dari Belitung. Kelakuan anak-anak kuliah itu kayak setan semua. Ini nanti mau diam, tunggulah dulu. Nggak ngerti kok. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Dan 12 aktor papan atas Indonesia. Lepaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ikto Trian Pujangga. Di sini saya akan mengupas tentang bagaimana keberagaman di dalam film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan sebutan bagi 10 orang anak dengan semangat belajar yang tinggi di SD Muhammadiyah Belitung. Awal kisah, SD Muhammadiyah hampir saja ditutup karena tidak memenuhi persyaratan 10 orang siswa pada masa pendaftaran. Namun, Harun yang merupakan anak istimewa menyelamatkan itu semua. Anak-anak SD Muhammadiyah itu sendiri terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari Harun yang merupakan anak istimewa dengan berkebutuhan khusus, Lintang yang merupakan anak dari seorang nelayan pesisir, Akyong yang merupakan keturunan Tionghoa, dan anak-anak lainnya yang merupakan suku Melayu. Namun, perbedaan serta keberagaman mereka tidak menghalangi semangat untuk belajar. Bahkan, dari perbedaan itu, membuat mereka bersatu dalam membawa bangga SD Muhammadiyah. Lantas, bagaimana mereka bisa selalu harmonis di dalam perbedaan tersebut? Lantas, bagaimana mereka bisa membawa bangga nama SD Muhammadiyah hingga meraih prestasi? Hal tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Agus Sudiawan. Di sini saya akan membahas mengapa mereka bisa membawa bangga nama SD Muhammadiyah hingga meraih prestasi dan selalu bisa menjaga keharmonisan dalam perbedaan tersebut. Ya, poin yang pertama yang saya dapatkan dari film Laskar Pelangi tersebut adalah yang pertama adalah ikhlas bekerja sama. Nah, mengapa ikhlas bekerja sama bisa masuk ke kategori dalam menjaga keharmonisan? Ya menurut saya karena tujuan kerjasama adalah manfaat timbal balik di dalam interaksi manusia yang berjalan berdasarkan prinsip rasa saling hormat. Kerjasama juga mengajarkan sikap untuk saling memahami dan menerima satu sama lain dengan saling mendukung dan menguatkan. Dan yang kedua adalah keikhlasan dalam kemerdekaan. Karena kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan, dan lain-lain. Sebagai hak dasar, kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaan di tengah-tengah kemajemukan umat. Ya, poin yang selanjutnya adalah keikhlasan bertoleransi. Ya, yang seperti yang kita tahu pada film tersebut yang diperankan oleh Harun, murid tersebut adalah murid yang istimewa dan berbeda pada murid-murid pada umumnya yang normal pada umumnya, yang dimana toleransi ini bukan hanya sekadar toleransi umat beragama, tapi toleransi untuk si murid tersebut adalah rapor yang dibedakan dari murid-murid yang lain, karena balik lagi si murid istimewa ini dia bisa dibilang berkebutuhan khusus ini mendapat raport yang berbeda pada murid pada umumnya. Oke, sangat luar biasa. Pada akhirnya kita menuju ke sesi penutup, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari dua film ini, yang pertama dari film Cahaya dari Timur Beta Maluku mengajarkan kita bahwa sebagai sebuah negara yang memiliki berbagai keragaman, toleransi menjadi satu kunci utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pasalnya, selain memiliki perbedaan suku, Indonesia juga dikarunia perbedaan adat, budaya,
ras, dan juga agama yang bisa menyulut konflik. Namun dari sinilah justru kita dapat menuai banyak pelajaran mengenai betapa pentingnya rasa saling menghargai dan pentingnya toleransi dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Kita akan dibawa untuk menyelami sebuah bukti nyata mengenai pentingnya toleransi.